Tidak. Patricia bangkit, berusaha mendapatkan kertas yang baru saja sampai di tangan kakek Paul. Tidak, itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Perempuan ini sengaja ingin menjebakku. Jeritnya membela diri. Valerie sendiri curiga kertas itu adalah rekayasa seperti yang Megan lakukan untuk menjebaknya. Tapi ketika kakek Paul meremas dan melemparkannya kertas ke lantai, tampaknya dugaan Valerie adalah salah. Nama penerima barang ini adalah namamu, dan bukti pembayaran juga dengan milikmu. Sentak kakek Paul marah. Karena itu memang miliknya kakek. Sammy lah yang berbicara sekarang. Maafkan aku, ibu mertua. Sebenarnya aku sudah mengawasimu sejak lama. Patricia menatap penuh amarah kepada Sammy. Dia merasa Sammy sudah membuatnya di dalam kesulitan. Patricia sangat kesal sebab sudah mempercayai Sammy sebagai orangnya selama ini. Bajingan, kau mendekatiku hanya untuk menemukan bukti itu? Kau bekerja sama dengan perempuan gila ini? Wanita tua itu secara tidak sadar sudah mengaku bahwa kertas itu memang miliknya. Benarkah demikian? Jadi kertas itu adalah asli, bukti dari kejahatan Patricia? Bagaimana bisa? Tampaknya Megan memang sudah merencanakan semuanya sangat matang, sebagai jalan untuk dia mendapat kepercayaan lagi di rumah ini. Kakek sudah mendengar sendiri pengakuan itu. Bukan aku yang melakukan kejahatan, tetapi dialah yang sudah meracuni suaminya sendiri, kata Megan yakin. Ayah mertua, tolong ampuni saya. Patricia mencoba meminta pengampunan. Ayah mertua, semua ini bukan murni kesalahanku. Kalianlah yang membuat aku menjadi seperti ini. Suara bisingnya memenuhi ruangan. Bergemuruh memekakkan telinga. Tampak kepuasan di wajah kakek Paul setelah akhirnya menemukan kejahatan tersembunyi yang dilakukan pada putranya. Meskipun sedih mengingat kematian putranya 5 tahun yang lalu, ada rasa lega di dalam dadanya setelah akhirnya mendapatkan titik terang dari semua misteri ini. Urus perempuan itu, perintah kakek Paul yang langsung dilaksanakan pengawalnya. Sialan kalian semua. Jika kalian memberiku kebebasan menikmati hakku, aku tidak akan membunuhnya. Kalian semualah yang begitu kejam kepadaku. Patricia berontak, meneriaki semua orang dengan berbagai umpatan. Sialan kau, Sammy. Diam-diam kau membantu perempuan itu untuk menjebloskanku. Patricia menjerit. Dia terus berteriak di tangan 2 pengawal yang menyeretnya keluar. Semengerikan inikah kehidupan orang kaya? Membunuh demi harta adalah hal yang tidak membuat mereka merasa menyesal. Sangat mengerikan. Terbongkarnya rahasia pembunuhan yang dilakukan oleh Patricia tidak membuat semuanya lantas menjadi damai dan aman. Masih ada Megan dan Valerie yang masalahnya belum terpecahkan sampai sekarang. Kertas bukti berterap tanda tangan Valerie masih tetap di rumah Jupiter. Seakan tidak ingin melewatkan siapa yang berada di pihak yang benar. Dia melirik Valerie juga Megan di saat yang bersamaan. Haruskah aku mengucapkan terima kasih karena kau sudah membantu menemukan bukti kejahatan yang dilakukan Patricia? Jupiter menjeda kalimatnya sejenak sebelum kembali berkata, sekarang jelaskan bagaimana bisa kau memiliki bukti kejahatan Valerie. Gadis yang namanya barusan disebut itu pun merasa dadanya seakan ingin pecah. Apakah ini adalah ajal untuk Valerie? Jika terbukti cap jarinya dan tanda tangan di kertas itu adalah milik Valerie, apakah Jupiter masih akan percaya padanya? Bagaimana Valerie akan menjelaskan kepada Jupiter ketika nanti laki-laki itu meminta penjelasan darinya? Bagaimana Valerie akan menunjukkan ketidakbersalahannya
saat Megan mungkin masih memiliki bukti-bukti lain yang sudah dipersiapkan. Tentu saja aku bisa melakukan apapun, Jupiter, dan mengambilmu kembali adalah hal yang mudah bagiku, Megan berkata dalam pikirannya. Jika aku mengatakannya, apakah kau akan percaya begitu saja? Megan mengulur waktu, menunggu respon dari Jupiter. Tapi sampai dia menunggu beberapa detik, lelaki itu tetap bergeming di tempatnya. Apakah mungkin Jupiter sudah mulai terpengaruh? Pastilah laki-laki itu menjadi sangat bimbang sekarang. Sampai-sampai dia tidak tahu akan menunjukkan respon seperti apa di depan orang-orang. Dan kakek Paul yang tampaknya acuh di sana membuat Megan semakin senang. Mungkin orang tua itu sudah tidak terlalu membencinya. Setelah Megan menunjukkan bukti kejahatan Patricia. Katakan, apa yang ingin kau jelaskan? Suara Jupiter terdengar, menarik Megan dari pikiran panjangnya. Bagus, akhirnya Jupiter penasaran ingin mendengar penjelasan dari Megan. Merasa rencananya berjalan lancar, kini Megan tertawa lebar dalam hatinya. Kau akan kembali ke tanganku, Peter. Dan kupastikan kau akan kembali menjadi laki-laki bodoh. Dia membatin penuh percaya diri. Bagaimana dia tidak sangat percaya diri. Membohongi Jupiter adalah hal yang gampang baginya. Dan akan selalu seperti itu selamanya. Di mata Megan, Jupiter hanya laki-laki bodoh yang sangat tergila-gila akan kecantikan wajahnya. Tidak salah dia berpikiran demikian, betul? Kala membuat keputusan untuk mengubah wajah Valerie mirip dengannya, Megan hanya berniat ingin membuat laki-laki itu berhenti mencari dirinya. Sengaja Megan membuat Valerie sebagai umpan, lantas membunuh perempuan lain yang tidak bersalah. Lalu kemudian Jupiter akan berhenti mencari Megan yang asli, sebab sudah membunuh Valerie. Tapi dengan bodohnya, wajah cantik Megan ternyata masih menjadi sesuatu yang digilai oleh Jupiter. Wajah itu sukses membuat mantan suaminya terpukau. Dia tidak membunuh Valerie seperti yang Megan pikirkan. Justru dia menjadikan perempuan itu sebagai istri pura-puranya dan menipu banyak orang. Jika bukan karena wajah Megan yang sudah menjadi candu, apakah Jupiter akan bisa seperti itu? Jika Megan mengirimkan Valerie dengan wajah aslinya, belum tentu laki-laki itu akan tertarik, betul? Sebab Jupiter tergila-gila akan kecantikan wajahnya. Megan sangat yakin bahwa dia bisa mendapatkan perhatian laki-laki itu. Aku memang jauh dari matamu, tapi aku selalu mengikuti perkembangan Rainer. Megan melihat wajah putranya. Seketika dia menitikkan air mata. Aku sangat menyesal setelah berlaku curang, Peter, dan berharap bisa memperbaiki kesalahanku. Wajah Sandonya mulai mengiba, berniat membuat Jupiter menjadi simpati padanya. Kau tahu, aku adalah seorang ibu. Aku yang melahirkan Rainer. Bagaimana aku tidak sedih saat harus jauh darinya? Sangat ingin aku kembali ke rumah ini, tapi mengingat kesalahanku, rasanya tidak mungkin kau mau memaafkanku. Dia berpura-pura menyeka air mata yang sudah terlalu sulit untuk dipaksa keluar. Tapi siapa sangka, jika aku melihat ada perempuan lain di sini, aku sangat sedih, marah, dan terhina ketika melihat dia memakai identitasku. Tapi kemudian, ketika aku menemuinya dan memohon agar mengembalikan posisiku, dia justru mengancam dan mengusirku. Dia berkeras bahwa dirinya adalah Megan Rosalind, diriku. Megan semakin mencari-jadi membuat Valerie sangat muak sekarang. Tapi gadis itu sangat menahan diri untuk tidak membuka suaranya. Wah, kau menemuinya diam-diam untuk meminta posisimu ya? Peter menjawab diikuti tawa kecil. Sial, kenapa dia justru menertawakanku? Megan mengumpat di dalam hati, sadar bahwa perkataannya sudah membuat dirinya terjebak. Pasti gadis sialan ini sudah lebih dulu menceritakan pada Jupiter tentang pertemuan kami. Maaf Jupiter,
Mungkin aku terdengar tamak dan tidak tahu malu di depanmu, tapi sebagai seorang ibu, siapa yang rela melihat putranya diasuh wanita lain? Biarlah kau menilaiku rendah, kata Megan lagi membuat kebohongan lain. Lantas, jika kau merasa demikian, bukankah seharusnya kau menemuiku? Jupiter masih cukup sabar ingin menangkap basah mantan istrinya, meski sebenarnya dia sudah sangat muak oleh sandiwara ini. Aku ingin menemuimu, tapi perempuan ini mengancamku. Valerie berkata, akan membunuhku jika berani menunjukkan wajah di depanmu. Sambil melirik Sammy, dia pun berkata lagi, beruntung Sammy masih mau membantuku untuk mengungkapkan kebenaranku. Dia bersedia mengumpulkan beberapa informasi yang bisa kujadikan perlawanan, dan kami menemukan dokter yang mengoperasi wajahnya. Sammy mengangguk 2 kali untuk mendukung jawaban dari Megan. Jupiter, kau adalah adik iparku. Aku tidak bisa melihat kau dimanfaatkan oleh gadis ini. Sebab itu, aku membantu Megan. Sungguh, aku tidak tega melihat kau mencintai wanita penipu itu dan ikut menjadi pembohong demi menyembunyikan kebohongannya. Aku tidak tega pada Rainer, andai suatu saat kebohongan kalian terungkap. Bukankah Rainer yang akan lebih menderita? Sebab itu aku membantu Megan, katanya meyakinkan. Kalimat yang keluar dari mulut mereka memang terdengar penuh simpati dan meyakinkan. Seakan-akan mereka adalah orang baik dengan hati yang tulus. Tapi Jupiter bukan orang bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Bahkan kakek Paul yang duduk di sana pun sudah terlihat bosan, mendengus beberapa kali. Kau kakak ipar yang baik ya, Peter memuji sedikit. Lalu Sammy tersenyum sangat bangga. Itu karena aku terlalu mencintai istriku, tidak ingin keluarga ini menjadi rusak atas ulah seseorang. Tidak disangka, Rainer yang sejak tadi berdiri bagaikan patung pun berkata dengan lantang, apakah semua orang yang datang ke rumah ini selalu penipu? Hama perusak ini? Di mana rasa malu kalian? Dan selanjutnya dia beranjak dari sana. Hama dan penipu. Valerie merasa dirinya ada di dalam salah satunya. Gadis itu merasa sangat bersalah melihat Rainer menaiki anak tangga. Ingin sekali dia berlari menghentikan Rainer, menjelaskan segalanya pada anak yang masih sangat kecil itu. Tapi Valerie menahan kakinya ketika melihat Jupiter menggelengkan kepala, mencegah Valerie. Kau mencintai istrimu? Jupiter berjalan menuju tempat di mana Sammy berada. Lelaki itu sedikit gugup, menganggukkan kepalanya beberapa kali. Sammy menjawab terbata. Tentu saja, aku sangat mencintai Jenny. Begitu rupanya. Jupiter berhenti tepat di depan Sammy, lantas berkata lagi, sebab itukah kakakku pergi ke luar negeri? Karena kau sangat mencintainya, sehingga tidak ingin terus-menerus berada di dekatmu. Dan mungkin karena kau terlalu mencintainya lah, Jenny tidak mau kembali meski sudah berbulan-bulan. Seketika Sammy menjadi semakin gugup. Dia merasa ada yang tidak beres di sini. Sammy, sudah berapa lama hubungan terlarang antara kalian? Apa? Sammy terkesiap. Hubungan terlarang aku dan dengan siapa maksudmu? Dengan Valerie, tentu saja. Megan menjawab cepat dari arah sana. Sammy, aku masih ingat betul dengan setiap ceritamu tentang Valerie. Kau dan dia, bukankah kau menyebut kalian berhubungan? Kalian juga bertemu diam-diam di sekolah Rainer ketika perempuan itu menemui Rainer, betul? Maaf, kau memang sudah banyak membantuku, tapi aku tidak bisa menyembunyikan fakta hubungan antara kau dan Valerie. Ini sangat memuakkan Megan, tak pernah puas menuduh Valerie. Jupiter sudah sangat muak, sehingga tidak sadar kakinya sudah melangkah sangat cepat, melesat ke depan Megan. Tangan kekarnya langsung menuju leher Megan dan mencengkram keras. Di sana, kau masih bersandiwara di depanku? Megan, bagaimana bisa kau melihatku begitu bodoh? Kaulah yang berselingkuh dengan Sammy.
sehingga kakakku bahkan tidak pernah mau kembali ke kota ini. Kamu memanfaatkan bajingan bodoh itu demi memuaskan hasratmu yang sangat besar dan membuatnya melakukan segala yang kau inginkan. Cengkeraman itu semakin kencang, mata Jupiter menggelap melihat Megan seperti setitik kecil yang bisa dihapuskan dengan mudah dari muka bumi ini. Kau pikir aku sangat bodoh sampai tidak bisa menilai watakmu? Kau dan Semi lah yang bekerja sama mengubah wajah Valerik dan menjebaknya dalam kekacauan hidupmu. Dan bodohnya, kau tidak tahu bahwa laki-laki selingkuhanmu ini, laki-laki yang demi dia kau bermain curang di belakangku, laki-laki yang kau bawa naik ke atas rancang pengantin kita, laki-laki itu sudah mengkhianatimu secara diam-diam.